Selamat siang Ibu-Ibu sekalian, perkenalkan saya Arya, selaku mediator yang akan memfasilitasi mediasi pada siang hari ini. Lebih dahulu saya persilahkan kepada Ibu-Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin boleh dari Ibu Dinda. Saya Dinda yang meminjamkan uang. Saya Nabila yang dipinjamkan uang oleh Ibu Dinda. Saya Tasya yang memperkenalkan Ibu Dinda dan Ibu Nabila. Saya Hilda sebagai partner usaha dari Ibu Nabila. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari Ibu-Ibu sekalian dan masing-masing Ibu sekalian. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan peran saya sebagai mediator, yakni di sini saya menjembatani pengambilan keputusan dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksa sebuah penyelesaian dari mediasi itu sendiri. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah mufakat dengan dibantu oleh mediator. Dan bahwasanya saya sebagai mediator adalah pihak yang bersifat netral yang akan membantu memfasilitasi ibu-ibu sekalian dalam mencapai kesepakatan. Dan perlu diketahui pula oleh ibu-ibu sekalian bahwa proses mediasi ini adalah bersifat rahasia. Maka dari itu ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir informasi yang nantinya diberikan akan tersebar ke platform manapun. Lalu selanjutnya, selain itu biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi ini lebih minim jika ibu-ibu sekalian membandingkan permasalahan ini saat dibawa ke pengadilan atau melalui jalur litigasi. Dan saya himbau juga dalam proses mediasi ini ibu-ibu sekalian selaku pihak yang berperkara diwajibkan untuk hadir secara langsung untuk melakukan mediasi. Dan ibu-ibu sekalian juga diperbolehkan untuk didampingi oleh kuasa hukumnya. Lalu di sini sebelum sesi mediasi dimulai, di sini saya ingin memberitahu juga bahwa di sini saya membantu ibu-ibu sekalian untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan untuk jangka waktu dari mediasi ini menurut peraturan yang berlaku yaitu selama 30 hari. Dan apabila selama jangka waktu tersebut belum mencapai kesepakatan, ibu-ibu sekalian dapat memperpanjang waktu atau proses mediasinya hingga 30 hari selanjutnya jika berkenan. Dan selanjutnya juga di sini saya ingin mengingatkan bahwa di sini saya hanya memfasilitasi kedua belah pihak dalam proses pengambilan keputusan yang sebelumnya itu ada di tangan ibu-ibu sekalian. Dan kemudian selama proses mediasi dimungkinkannya adanya paus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak atau pihak lainnya. Baik, sebelum kita mulai mengenai mediasi yang akan dilakukan, di sini saya selaku mediator akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian mengenai honorarium mediator itu sendiri. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya ibu-ibu sekalian. Baik. Sebetulnya dikarenakan tidak adanya aturan baku yang mengatur mengenai jumlah honorarium dari mediator sendiri ini, maka besaran jumlah ini ditentukan melalui kesepakatan dari kedua pihak. Nantinya dari jumlah besar honorarium ini akan dihitung pembayarannya setelah membagi jumlah honorarium tersebut sama rata bagi setiap pihaknya. Maka dari itu saya kembalikan kepada para pihak baik dari ibu-ibu sekalian melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, apakah dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin mengajukan besaran honorarium dalam mediasi ini? Mungkin dari saya akan mengajukan di angka 5 juta per pihak. Baik, dari Ibu Dinda mengajukan 5 juta rupiah per pihak. Namun saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Nabila, apakah aman? Saya menyetujui 5 juta honorarium. Baik, kalau begitu dapat kita sepakati ya Ibu untuk biaya honorarium pada mediasi ini. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan juga untuk tata tertib sama pelaksanaan mediasi. Dimohon untuk dapat disimak dengan baik, yang mana tahap pertama nanti saya akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian untuk berbicara secara bergantian, dan juga saya menghimbau agar ibu-ibu sekalian tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Dan apabila mediasi tidak berjalan kondusif, saya berhak untuk menghentikan proses mediasi dan melanjutkan mediasi kembali setelah situasi telah membaik apabila para pihak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka sifat kuasa hukum dalam mediasi ini adalah pasif. Jadi kuasa hukum hanya dapat berbicara dalam hal saya izinkan untuk berbicara. Dan selanjutnya juga proses mediasi akan dilaksanakan dengan rencana dan perencanaan agenda sebagai berikut, yakni yang pertama dimulai dengan presentasi para pihak, lalu dilanjutkan dengan klarifikasi, lalu dilanjutkan kaukus atau bila diperlukan, lalu negosiasi dan diakhiri
diri dengan perumusan dan penandatanganan kesepakatan perdagangan. Sampai di sini, apakah dari ibu sekalian ada yang memiliki pertanyaan? Tidak. Baik, apabila dari ibu sekalian tidak ada pertanyaan, kita akan mulai dari presentasi para pihak. Silakan kepada Ibu Dinda untuk menjelaskan permasalahannya. Oke, baik. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, saya itu menjamkan uang sebesar 25 juta kepada Ibu Nabila. Saat itu Ibu Nabila memang mengatakan bahwa membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha cateringnya. Karena kami sudah saling mengenal dan diperkenalkan juga oleh Ibu Tasya, maka jadi saya tuh percaya dan tidak meminta perjanjian tertulis hutang piutang ini. Dan Ibu Nabila pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 5 bulan. Namun kenyataannya sampai lebih dari 1 tahun belum ada pelunasan sama sekali. Yang saya terima itu hanya sebagian kecil pembayaran yang membuat saya tuh kecewa. Yaitu adalah melihat usaha Ibu Nabila yang semakin berkembang. Saya pun juga melihat pesanan catering yang semakin banyak. Bahkan peralatannya pun juga bertambah. Saya merasa bahwa janji Ibu Nabila yang Ibu Nabila berikan kepada saya itu tidak dipenuhi. Maka sebenarnya saya juga nggak masalah gitu kalau sebenarnya memang Ibu Nabila ini mengalami kesulitan. Tetapi saya juga menginginkan kejujuran dan kepastian dari Ibu Nabila. Baik, berarti di sini Ibu menginginkan kejujuran dan kepastian dari Ibu Nabila, betul Ibu? Benar Ibu, saya membutuhkan kejujuran dan kepastian untuk waktu pelunasan hutang Ibu Nabila. Baik, dari Ibu Nabila apakah ada tambahan? Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya ingin mengakui bahwa saya menerima pinjaman sebesar 25 juta itu dari Ibu Dinda. Saya juga mengakui pernah menjanjikan waktu 5 bulan untuk mengembalikannya. Namun setelah menerima modal tersebut, usaha saya mengalami beberapa masalah. Dari kenaikan bahan baku, beberapa pelanggan membatalkan pesanan, dan biaya operasional yang cukup naik. Memang dari luar tuh usaha saya terlihat berkembang, namun keuntungan yang diperoleh belum sebesar itu yang dibayangkan. Saya tidak pernah berniat untuk menipu Ibu Dinda. Saya masih memiliki niat untuk membayar, hanya saja saya membutuhkan waktu untuk lebih lama untuk mengembalikannya. Jadi di sini Ibu membutuhkan waktu lebih lama untuk melunaskan hutang kepada Ibu Dinda. Benar Ibu. Baik, di sini tadi juga saya melihat bahwa dari pernyataan Ibu Dinda dan Ibu Tasya juga disebut. Mungkin dari pihak Ibu Tasya apakah ada tanggapan? Kalau dari saya sendiri di sini mungkin jujur saya merasa tertekan karena saya hanya memperkenalkan Ibu Dinda dan Ibu Nabila saja, dan kemungkinan pada saat itu emang saya lihat Ibu Nabila sedang membutuhkan modal, dan di saat itu pula saya tidak menerima uang, saya tidak meminjam uang juga, dan saya tidak menerima keuntungan apapun dari kepada dua belah pihak. Namun pada masalah ini terjadi, kenapa saya merasa seolah-olah disalahkan gitu. Baik, jadi di sini Ibu merasa disalahkan oleh salah satu pihak. Ya benar Ibu. Baik, untuk menanggapi hal ini, apakah ada tanggapan dari Ibu Dinda? Ya tentunya saya awalnya tuh merasa kecewa dan emosi, sehingga saya sempat menyalahkan Ibu Tasya, tapi saya juga sadar bahwa sebenarnya yang berutang itu Ibu Nabila, bukan Ibu Tasya. Terima kasih atas pengertiannya Ibu Dinda. Semoga pertemanan kita tetap terjalin ya. Baik, di sini saya memahami rasa kecewa dari Ibu Dinda atas hutang yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dan juga masalah yang dihadapi oleh Ibu Nabila terkait dengan bisnisnya. Untuk itu saya harap kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik tanpa menambah beban atau permasalahan dari masing-masing pihak itu sendiri. Dan baik, karena dari permasalahan juga sudah kita ketahui, mari kita mendalami situasi dan menelusuri kepentingan dan harapan dari masing-masing pihak agar menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mungkin silahkan kepada Ibu Dinda untuk menyampaikan terlebih dahulu apa yang paling penting bagi pihak dari Ibu Dinda dan apa penyelesaian yang Ibu Dinda maksudkan. Baik Ibu Mediator, pembayaran hutang yang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan itu merupakan hal yang sangat penting ya bagi saya. Yang mana sesuai dengan sedari awal Ibu Nabila sendiri itu tidak terbuka dan tidak mau berkomunikasi terkait pembayaran hutang ini. Dan juga ketika saya mencoba untuk menghubungi Ibu Nabila tidak membalas pesan saya, dan saat beliau akhirnya membalas pun beliau cuma membayar sebesar 5 juta. Bahkan itu tidak ada setengahnya dari hutang yang saya pinjamkan ke Ibu Nabila sebesar 25 juta.
Saya juga saat saya menagih sisa utang yang belum dibayarkan, beliau pun tidak membalasnya lagi. Karena hal tersebut pula, kesabaran saya juga lama-lama habis ya, dan berniat untuk memviralkan Ibu Nabila. Apabila Ibu Nabila sampai sekarang nggak ada itikat baik, maka saya akan memviralkan Ibu Nabila. Saya sangat mengerti kalau saya akan sangat mengerti kalau Ibu Nabila ini terbuka soal keuangannya kepada saya. Baik, terima kasih banyak atas keterbukaannya dari Ibu Dinda. Mungkin di sini jadinya kalau nantinya Ibu Nabila ada niat baik untuk membayar, maka dari Ibu Dinda tidak akan membesarkan masalah ini ke sosial media, betul begitu? Iya, betul. Selanjutnya dapat dipersilakan kepada Ibu Nabila untuk bergantian menyampaikan apa kendala utama dan juga solusi dari pihak Anda. Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf atas ketidakterbukaan saya terkait keuangan saya. Saya tidak membalas chat ibu itu sendiri karena saya belum siap membicarakan soal keuangan saya. Terkait saya hanya membayar 5 juta, itu tuh masuk ke dalam kemampuan saya karena berkaca dengan usaha saya yang sedang menurun. Seperti yang ibu lihat, income usaha saya itu tidak sebesar itu. Untuk membuktikan hal tersebut, saya membawa partner bisnis saya, Bu Hilda, yang tahu kondisi lapangan itu sendiri gimana dan melihat income sendiri itu gimana. Dan saya berniatan untuk membayar utang tersebut setelah semua permasalahan ini di internal usaha saya itu telah membaik. Terima kasih banyak atas keterbukaannya yang telah disampaikan oleh Ibu Nabila. Mungkin di sini Ibu Hilda apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya selaku partner usaha Ibu Nabila ingin menjelaskan bahwa memang benar usaha kami masih berjalan dan dari luar mungkin terlihat berkembang, namun dalam prakteknya kami beberapa kali mengalami kendala seperti kenaikan harga bahan baku, biaya operasional yang meningkat, serta beberapa pesanan yang tidak memberikan keuntungan sebesar yang diperkirakan. Saya mengetahui bahwa Ibu Nabila tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut, dan selama ini kami terus berupaya untuk mencari cara agar kewajiban Ibu Dinda dapat terpenuhi. Karena itu saya berharap melalui mediasi ini kedua belah pihak ini mendapatkan solusi yang adil dan realistis. Baik, jadi berdasarkan yang sudah disebutkan oleh Ibu Nabila dan Ibu Hilda, di sini Ibu Nabila mau melakukan pelunasan hutang apabila untuk menyelesaikan masalah atau kendala internal dari usaha Ibu Nabila, betul begitu ya? Betul sekali. Baik, di sini saya memahami atas permasalahan yang ibu-ibu sekarang alami. Maka saya di sini mendorong juga kepada kedua belah pihak untuk sama-sama menawarkan solusi terbaiknya. Oke, kalau gitu mungkin saya akan meminta beberapa poinnya kepada Ibu Nabila. Itu yang pertama, pengembalian uang pembelian barang tersebut secara utuh. Yang kedua, kompensasi atas kerugian waktu. Dan yang ketiga, pengembalian dalam rentang waktu sebulan. Baik, terima kasih Ibu Dinda. Setelah ini mungkin dari pihak Ibu Nabila boleh. Oke, karena saya menyadari bahwa ini memang kesalahan saya, namun saya keberatan dari beberapa poin yang sudah diajukan oleh Bu Dinda. Saya tidak masalah dengan poin pertama, yaitu pengembalian seluruh uangnya, namun saya keberatan di poin kedua dan poin ketiga, yang mana poin kedua itu saya keberatan memberikan kompensasi atas kerugian waktu ibu. Terus yang ketiga itu saya juga meminta pengembalian rentang waktu sebulan. Menurut saya itu kurang make sense ibu untuk 1 bulan, dan dari saya meminta waktu lagi tambahan 3 bulan sih. Baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat bahwa sudah mulai ketemu titik terangnya antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak apakah ada tanggapan atau opsi lain yang akan ditawarkan atau ada opsi baru? Aduh, Ibu Nabila, saya tuh udah ngasih waktu ya 5 bulan loh kemarin. Tapi ibu tuh sampai sekarang masih nggak nepatin janji ibu dan masih hilang-hilangan. Terus sekarang ibu minta waktu 3 bulan lagi, Bu. Yang bener aja lah Ibu Nabila. Iya ibu, saya minta maaf atas kemunduran waktunya lagi. Tapi jika dalam 1 bulan ibu, itu saya belum sanggup ibu. Mengingat juga keadaan usaha saya yang sedang tidak baik-baik saja, dari kenaikan harga bahan baku, biaya operasional yang meningkat, serta beberapa pesanan yang sudah dibatalkan oleh customer sebelumnya. Itu tuh tidak memberikan keuntungan sebesar yang diperkirakan ya.
Ibu Nabila, saya ini tuh udah sangat sabar loh ya Bu ya. Dari awal kita bikin perjanjian Bu, bahwa ibu ini akan melunasi hutang dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi ibu ngaret sampai 5 bulan lagi Bu, saya chat pun tidak dibales. Selama itu tuh ibu tuh kemana aja Bu? Masa sampai sekarang Ibu Nabila mengatakan kalau usaha Ibu Nabila masih tidak baik-baik aja. 10 bulan loh Bu, 5 bulan tambah 5 bulan lagi 10 bulan. Masa ibu tetap nggak bisa sih Bu memperbaiki bisnis ibu? Katanya ibu nih lulusan luar negeri, Master of Business Administration. Masa nggak bisa menyelesaikan masalah selama 10 bulan Bu? Ibu Dinda, saya tahu ya juga saya salah, tapi tolong jangan keluar dari permasalahan ini. Jangan menyerang personal saya itu sendiri. Saya paham ibu kecewa, tapi kalau ibu tetap nggak percaya, coba tanyakan dari partner bisnis saya. Ya benar Ibu yang Nabila katakan, berbisnis kan gak selalu indah ya Ibu, ada naik turunnya. Begitu pula dengan bisnis kami, selama hampir 1 tahun ini bisnis kami juga mengalami penurunan. Jika ibu tetap kekeh minta 1 bulan, saya bisa menyanggupi 1 bulan, tapi membayar setengahnya terlebih dahulu dan membayar setengahnya lagi bulan depan. Ibu-ibu sekalian, harapnya kembali lagi dilakukan mediasi ini yakni bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di sini jika kondisi mediasi sudah tidak kondusif seperti ini, tentunya kembali lagi seperti yang saya sebutkan pada pertama tadi, saya berhak untuk menghentikan proses mediasi sampai dengan kondisi sudah kondusif. Maka dari itu di sini mari kita jaga kondisi supaya kondusif dan juga mari kita cari solusi kembali agar atas permasalahan ini dengan kepala dingin sehingga ibu-ibu sekalian juga dapat win-win solution pada akhirnya. Mungkin di sini saya akan lanjutkan nih ibu-ibu. Apakah dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin memberikan saran atau solusi kembali? Oke, kalau gitu ini berdasarkan rasa kemanusiaan aja dan saya mencoba untuk memahami situasi Ibu Nabila. Ya udah kalau gitu saya mungkin akan menyarankan jalan tengah ya atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Nabila. Yang pertama itu melakukan pengembalian uang sepenuhnya, atau yang kedua rentang waktu pengembalian selama 2 bulan, namun dengan catatan harus langsung lunas dan saya tidak akan mentolerir lagi perpanjangan waktu. Baik, mungkin dari Ibu Nabila apakah ada pendapat? Baik, kalau kayak gitu saya sepakat untuk atas solusi dari Ibu Dinda. Baik, berarti di sini kita sudah menemukan 2 solusi yang telah disepakati oleh ibu-ibu sekalian. Yang pertama itu yakni merupakan melakukan pengembalian hutang sepenuhnya, dan juga yang kedua adalah tentang waktu pengembalian hutang ini selama 2 bulan dengan catatan sudah harus lunas dan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Baik ibu-ibu sekalian, karena kita juga sudah menemukan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, artinya memang kesepakatan ini tercipta atas kehendak bersama. Dan juga untuk mengulas kembali kesepakatan yang sudah ibu-ibu buat, maka saya selaku mediator dalam hal ini membantu menengahi sengketa dari ibu-ibu sekalian. Saya meminta untuk kedua belah pihak untuk membaca kembali draft yang sudah disepakati bersama, agar nantinya bila telah disepakati kedua belah pihak dapat memenuhi porsi kesepakatan yang masing-masing. Mungkin ini terus ibu sekalian. Baik, setelah melalui prosedur mediasi secara menyeluruh, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada mediasi kali ini, sudah menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif sepanjang proses mediasi ini. Saya memahami dan menyadari bahwa perbedaan kepentingan yang awalnya tampak sulit dijembatani, akhirnya juga menemukan titik ketemu melalui mediasi ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke dalam tahap administrasi pengadilan, saya perlu memastikan apakah dari para pihak telah membaca dan memahami dan menyetujui kesepakatan yang telah disusun bersama. Saya menyetujuinya. Baik, apakah dari kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan kesepakatan ini ke pengadilan? Ya, saya menyepakatinya. Ya, saya juga menyepakati. Baik, karena kedua belah pihak telah menyepakati untuk mendaftarkan kesepakatan ini ke pengadilan, silakan untuk menandatangani nota kesepakatan mediasi. Mungkin boleh dari itu.
mediasi di pengadilan, saya akan segera mendaftarkan kesepakatan ini ke pengadilan. Adalah agar kesepakatan tersebut dapat ditetapkan oleh majelis hakim sebagai akta perdamaian atau finding yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana halnya putusan pengadilan. Baik, dengan setelah disampaikannya persetujuan dari kedua belah pihak, maka mediasi ini dapat dinyatakan berhasil dan saya akan segera memproses pendaftaran kesepakatan ini ke pengadilan untuk memperoleh penetapan resmi dari majelis hakim. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti proses mediasi ini hingga selesai dan menjalankan proses mediasi ini dengan baik dan kondusif. Saya izin mengimbau kepada ibu-ibu sekalian untuk dapat melaksanakan hasil keputusan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka untuk menutup mediasi pada siang hari ini, kepada ibu-ibu sekalian dapat berjabat tangan, silahkan ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.